balik lagi di channel YouTube Asko Motorsport. Nah, kita ada satu project, tapi kita cerita dulu. Jadi ini YouTube-nya akan panjang dan seru. Kalian harus ikutin dari awal sampai akhir. Kita masukin semua proses pemasangannya. Kenapa pilih parts-nya? Kenapa pilih mobilnya? Yang pertama, kenapa kita pilih mobilnya? Nah, mobil ini adalah Civic Type R FL5 generasi terakhir. Jadi misalkan kalian punya budget 1 miliar rupiah, lebih dikit, terus kalian bisa dapat mobilnya baru, usernya maunya mobilnya baru, terus bisa disimpan untuk jangka panjang, terus juga mobilnya kencang. Pilihannya jatuh di Civic Type R FL5. Kenapa? Karena Civic Type R yang FL5 ini mau kolaborasi Honda Europe dengan Honda Jepang. Kalau yang FK8 itu developmentnya banyakan Europe. Nah, kalau yang FL5 ini Jepang. Jadi dia bodinya didesain oleh Honda Jepang. Kalau yang dulu FK8 tuh agak boxy dan kayak banyak tambahan ornamen over fender. Kalau ini tuh dia white, gagah. Ada banyak parts sports yang dipasangkan di Civic Type R ini. Nah, upgrade-nya terus dilakukan. Kayak untuk pengereman aja. Kalau FK8 generasi awal, ini dia single, ini rotornya tuh one piece. Di yang facelift cuman ada beberapa unit, di FK8 dia udah two piece karena dari Jepang ada development baru. Nah, di FL5 kalian bisa dapat disc yang two piece, yang which is ini hanya banyak dipakai di mobil-mobil yang sports, pure sports breed yang diciptakan untuk track, tapi dipasangkan di mobil harian. Nah, karena disc-nya sudah two piece, kita akan hanya upgrade bagian yang sudah diperhitungkan dan dites oleh Spoon Sports. Kita akan ganti dengan brake pad spoon, terus brake line spoon. Kalau kalian lihat, coba maju sedikit. Kenapa Sports ini benar-benar ada brake duct, guys? Ini brake duct, anginnya masuk ke sini. Jadi dia udah dapat cooling dari brake-nya. Jadi udah optional standar. Mobil ini brand new, bener-bener baru. Kita nggak ada modifikasi, kita mulai modifikasinya sekarang. Supaya seru, kita ceritain satu persatu. Nah, kita mulai dari suspensi. Suspensi ini kita pakai ZIL dari Jepang. Ini bener-bener semuanya handmade oleh ZIL dari Jepang. Ini spring rate juga kita udah request. Kita mau bisa daily sampai track. Jadi penggunaan track day kita nggak perlu ganti spring ringnya lagi. Lalu di kaki-kaki berikutnya adalah kita masuk ke rigid collar. Kenapa rigid collar? Ini Spoon ciptakan sebuah ring kecil-kecil seperti ini. Ini efeknya sangat signifikan. Kita udah sering pakein produk ini bahkan sampai ke Alphard. Lalu berikutnya juga di kaki-kaki kita ada tambahan development dari Spoon. Ini namanya Spoon Stiff Plate. Jadi Spoon ciptain plate yang lebih kuat dari standarnya. Kalau biasa orang gantinya dipasangin strut bar ya. Tapi karena Spoon being Spoon, jadi dia ciptain stiff plate untuk tetap menambah rigidnya dengan produk ini. Klaimnya bisa menambah lumayan signifikan. Nanti kita coba. Oke. Dari kaki-kaki sudah selesai. Oh, lanjut ke peleknya dulu.
Peleknya kita menggunakan Spoon SW388. Ini speknya kita pakai 18 inch. Kita turun size ke 18 inch. Ini lebarnya 9,5, offsetnya 40. Tapi bannya kita pakein yang sama dipakai di balap Spoon. Jadi dia mobil Spoon balapnya menggunakan ban yang sama, Bridgestone Potenza RE71 RS. Yang ini bannya kita pakai size-nya 275 35 18. Lanjut di rem. Remnya kita ganti brake pad-nya ke Spoon, depan dan belakang. Terus brake line-nya kita ganti ke Spoon juga. Terus clutch slave hose-nya kita ganti Spoon juga. Oke. Berikutnya adalah mesin. Mesinnya apa aja? Mesinnya kita fokus ke pendinginan. Kenapa? Menurut klaim dari user FL5 yang kita sudah browsing, banyak bermasalah dari temperatur. Jadi kita dinginkan semua. Pertama, kita dinginkan air coolant-nya, cairannya, karena turbonya juga water cooled. Jadi kita perlu radiator yang kuat. Kita pilih produk dari PWR Australia. Sudah terbukti banyak di banyak acara balap, mulai dari MotoGP, World Time Attack, dan lain-lain. Intercooler juga kita menggunakan PWR. Intercooler kita menggunakan PWR. Intake-nya kita menggunakan Eventuri untuk memperlancar flow menuju turbonya. Intake, terus turbo pipe. Lalu ada pendingin berikutnya adalah oil cooler. Oil coolernya juga kita menggunakan merek Hell, tapi keluaran dari Setrap. Setrap ini kalau Australia punya PWR yang one of the best. Kalau untuk Europe ada merek ini, Setrap Europe. Jadi di Europe itu produk Setrap ini adalah salah satu yang terbaik pendingin cooler. Oke, lanjut ke ini ada tambahan ketinggalan. Nah, untuk coolant overflow-nya, karena originalnya adalah plastik dan banyak yang sudah pecah, untuk high performance kita ganti ini CNC keluaran dari Origin. Oke. Lalu sektor mesin berikutnya adalah aksesoris supaya spoon culture-nya semakin hidup. Ada spoon valve cover, ada spoon carbon plug cover. Oh iya, tidak lupa ketinggalan ada downpipe cated dari RV6 cated. Kenapa kita pilih yang cated? Supaya powernya baik, terus tidak polusinya lebih baik juga, terus mengeliminir check engine light. Nah, yang ini lanjutannya spoon front pipe. Lalu lanjut ke eksterior. Eksterior paling utama di depan kita menggunakan Spoon Sports carbon lip spoiler track improvement. Jadi ini lip yang sama digunakan oleh mobil balap Spoon yang track use. Jadi dia klaimnya mempunyai rigiditas lebih baik dan menambah downforce lebih banyak dibanding yang versi biasa. Nah, lanjut berikutnya adalah Spoon bonnet fan. Ini dia full dry carbon dari Spoon. Klaimnya bisa menambah aerodinamis dan cooling lebih baik, karena nanti dari grill masuk udara dingin, bisa keluarin udara panas melalui fan ini dan menambah aerodinamis.
Lalu untuk eksterior berikutnya itu ada wing yang untuk menambah downforce di bagian belakang, dan ini adjustable, jadi ada beberapa spot untuk adjustment downforce yang dibutuhkan. Masuk ke interior, kita ada setir dari Spoon keluaran dari Momo, lalu ada aksesorisnya. Untuk bagian mesin ini ada radiator cap, oil cap, dan shift knob khusus Civic Type R. Lalu karena kita mau menggunakan setir Spoon, kita perlu boss kit dari Spoon. Jadi nanti cruise control dan mode menu-menu, volume, semua bisa tetap digunakan. Dan untuk bangkunya kita menggunakan Spoon carbon bucket seat. Jadi ini full Kevlar beserta bracketnya dari Spoon Sport, dan relnya khusus Spoon Sport keluaran dari Bright Jepang. Nah, kalau udah dilihat barangnya apa-apa saja, sambil dipasang nanti gua akan jelasin partsnya satu persatu, jadi tonton terus sampai habis. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Nah, sekarang lanjut lagi. Kenapa Spoon? Karena Spoon itu apa ya, brand legendaris. Honda fanboy pasti tahu brand Spoon dan pasti menyukai brand Spoon. Kenapa? Ada histori di baliknya. Ada Tatsuro Ichisama sebagai founder yang didirikan tahun 88. Dia tuh Honda test car pertamanya. Jadi dia driver untuk test car-nya Honda, disertai dia juga pembalap. Nah, dari situ dia bikin Spoon, menciptakan merek Spoon itu sebagai brand yang diakui di dunia balap dan mempunyai legenda tersendiri bahwa produk-produk Spoon selalu rilis setelah ditesting. Jadi memang developmentnya lama dan selalu menciptakan produk-produk yang terbaik. Nih kayak knalpot ini udah jadi ikonik. Outer lipnya dilipat. Ini Spoon. Orang sekali lihat udah tahu ini model Spoon yang dilipat begini outer lipnya. Oke, kenapa knalpot Spoonnya juga bagus? Karena dia sudah compliance. Kalau brand Jepang,
knalpotnya itu pasti dB-nya rendah karena ada regulasi yang ketat harus 92 dB. Nah, tapi kita karena di sini tidak ada aturan yang terlalu ketat gimana, tapi kita juga tetap menjaga dengan mengganti downpipe yang high flow tapi ada katalisnya, jadi high flow cat namanya, supaya nggak cek engine, supaya power di bawahnya juga baik, nggak terlalu ngempos dan suaranya tidak terlalu berisik. Dan berikutnya adalah polusinya nggak separah nggak ada. Oke. Jadi kalau mau dilihat knalpot ini juga bagus bikinannya, dia ada anti drone. Nah, ini dia ada anti drone-nya, jadi suaranya bagus, mewah. Kalau knalpot Jepang tuh suaranya bagus, mewah, terus bikinannya juga perfect. Kita lanjut lagi, ini udah kepasang nih sampai depan, sampai downpipe. Nah, untuk bagian belakangnya sebelah sini kita ganti brake pad-nya pakai spoon. Terus ini coilover seal-nya sudah terpasang. Nah, ini nanti kita akan pasangin canceller, lagi dipasang di sebelah situ. Nah, brake line-nya udah kita ganti juga nih. Brake line-nya kita ganti spoon. Logonya di mana? Nah, ini kan di sebelah kurang tajam. Nah, ini di sebelah samping bisa diintip-intip, ya mungkin agak sulit. Nah, kenapa kita seperti janji gua akan jelasin part by parts. Kenapa ganti selang rem? Nah, kalau selang rem original itu karet. Kalau karet dia bisa ketekuk, nih dia bisa sampai bend total. Kalau yang kita cerita bahannya adalah braided, nggak bisa. Jadi dia triple layers. Harusnya dia paling dalam adalah teflon, terus ada lapisan braidednya, lalu ada pelindung karetnya. Keunggulannya apa sih ganti selang rem? Nah, kalau ini dikasih pressure kenceng memang kuat, tapi dia akan bisa mengembang karena bahannya karet. Kalau yang ini dia tidak ada bahan karet sama sekali, jadinya dia lebih padat pressure-nya dan lebih tahan lama, juga kuat dihajar panas. Lalu brake pad, nah brake pad yang menarik, kalau di Civic Type R kita sudah beberapa kali nih mendapatkan mobil yang jalannya 5.000 kilometeran ini brake pad belakangnya bisa habis. Ada kemungkinan brake distribution ke belakang ini lumayan banyak, karena ini single piston biasa dengan one piece rotor. Standarnya supaya brakingnya baik, stabil, diinjek mentok mobilnya, pantatnya nggak ngebuang karena depannya kuat. Nah, itu filosofi brake bias yang baik tuh di setupnya sedemikian rupa. Jadi kalian nggak bisa nih ganti big brake depan aja, tapi belakangnya nggak di-upgrade. Jadi mobilnya akan nosedive dan belakangnya tidak dapat traksi lagi. Nah, itu sangat berbahaya, terutama di sirkuit. Kalau di jalan tol mungkin nggak ada, abis ngerem belok nggak ada, abis ngerem ya udah stop di jalanan yang relatif lurus. Kalau di sirkuit kita ngerem terus belok, bagian belakang mobil ini akan bisa bergeser ke arah lawannya setir.
kita belok kanan ini bisa buang ke arah sebelahnya. Seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan buat kalian yang upgrade big brake tapi depan aja. Terus mobilnya dipakai di sirkuit. Begitu ganti big brake langsung digaspol di sirkuit. Nah, baiknya dicoba dulu, dipelajari karena rasa berkendaranya pasti berubah. Ini kita cerita baru rem, belum cerita engine. Nah, ini rem, terus suspensi. Jadi kalau begitu masuk sirkuit tuh pasti perlu dites dulu, at least 2-3 lap. Driving behavior setelah di-upgrade tuh seperti apa, harus diperhatikan. Nah, lanjut. Nah, ini kita udah pasang ini rigid collar. Nih, agak susah kelihatan. Nih rigid collar ada di dalam sini nih. Jadi subframe ini ada space bermain play dari baut ini. Nih baut ini akan ada play karena lubangnya aja nih, kalau kalian lihat ini mengot bautnya segini nih. Lubangnya kan segede gini. Nah, ini ada play nih. Ada play. Jadi mur ini akan bisa bergerak. Makanya fungsi dari rigid collar adalah menyatukan, membuat ini dengan sasis ini benar-benar sebagai satu structure yang utuh gitu, nggak bisa movement lagi. Fungsinya apa? Si rigid collar ini. Nah, ini gue mau kasih lihat. Si fungsi dari rigid collar. Nah, rigid collar tuh kalau di zoom, ya, jadi dia pasangnya di subframe. Produk ini sebenarnya udah lama sih. Kita udah pasang ini mungkin dari 2015 ya. Tapi memang kurang banyak peminat, dalam artian tidak mengerti. Tapi rata-rata customer kita tuh kalau yang udah pernah ganti, bahkan udah pasang di Honda mereka, karena si rigid collar ini adalah brand universal, mereka sampai pasang di Alphardnya, guys. Kenapa? Karena sasisnya rigid itu mobilnya jadi lebih nyaman. Jadi bener-bener impact itu terkonsentrasi di kaki-kaki, suspensi. Jadi tidak ada sasis movement lagi. Nih, jadi dia kayak gini. Baut itu ada play. Bautnya kecil. Jadi ininya diisi. Dan ini tidak besi kan, pasti dalam stamping pasti ada tidak ratanya. Nah, ini fungsinya adalah seperti itu. Kurang lebih. Nah, itu produk rigid collar, lalu produk brake pad, selang rem, dan berikutnya adalah muroda. Nah, muroda ini juga punya peranan penting. Nih, kalian perlu belajar. Muroda itu bentuknya beda-beda, guys. Kayak ini tuh muroda standar. Kalau kalian lihat ini melengkung bulat. Nah, lihat ya, bulat. Nah, ini tuh duduk sempurna di pelek standar. Nih, kita ke sebelah sana. Ini kan muroda standar. Kelihatannya muroda itu hanya hitam, orang fokusnya adalah warna. Sedangkan sebenarnya untuk muroda ini punya peranan penting untuk mengikat si pelek ke mobil. Kayak ini nih, kalau kalian, nih gua kasih lihat ya. Ini kan namanya round. Ininya nama jenis murnya. Nah, round ini kalau kalian taruh di peleknya yang ini, dia akan bergerak-gerak. Ya. Nah, ini kita keluarin dari dusnya. Nah, ini penting. Ini made in USA lu. Penting, muroda itu diberikan pelumas, apalagi yang open end begini, supaya nggak karatan. Open end. Namanya open end, terbuka lah murnya. Nah, kita lihat ya. Nih. Ini kalau ditaruh di sini, kaku. Coba ini. Nah, bisa gerak. Lihat nggak? Kalau ini enggak. Karena kemiringan ininya, kemiringan murnya itu udah dibikin standarisasi namanya 60 degree.
Ini semua pabrik pelek pun bikin lubang ini tuh 60 degree. Ini udah jadi standar. Oke, buat yang nggak percaya nih, sekarang satu kali lagi kita coba ke pelek standar. Ya, ini ke pelek standar. Ini mur standar kita taruh di sini. Sih, dia nggak goyang. Nih, kalau kalian taruh tuh dia nggak goyang, nggak ada movement. Memang bisa gerak kanan kiri karena bentuknya round, tapi dia kaku. Begitu ditekan, tuh dia kaku. Dia nggak ada movement. Nah, kalau yang ini kita taruh di sini malah jadi nggak duduk. Tuh, seperti yang posisi mur standar kita taruh di pelek yang spoon. Nah, jadi mur roda ini penting. Kalian nggak bisa sembarangan tuker-tuker mur roda. Istilahnya, oh bro, gue mau pasang pelek mur spoon ini di pelek standar gue yang ini, kan keren nih, nongol-nongol. Nggak bisa. Sangat amat tidak recommended. Pertama, mur ini akan rusak. Kedua, thread ini juga akan rusak. Ketiga, kekuatan dari mur yang bergerak ini lama-lama bisa kendor. Nah, kalian belajar sesuatu hari ini. Mur roda yang bentuknya kecil-kecil begini, ini sangat amat berpengaruh. Gitu. Oke, kita pasang lagi, nanti hilang. Jadi warna hitam mur roda Honda ini menandakan kasta tertinggi. Jadi semua Type R rata-rata murnya hitam. Gue mulai perhatiin dari FD2R itu hitam mur roda. Jadi ini udah kasta tertinggi pabrikan Honda. Oke. Nah, berikutnya adalah hanya info. Kalau Civic Type R ini PCD-nya dari seri FK8, ini tuh PCD-nya 5x120. Jadi sama kayak BMW. Nah, pendatang baru yang pakai 5120 itu adalah BYD. Nah, terus ini pitch-nya besar ininya itu 14. Nah, kalau yang biasa-biasa Honda biasa tuh 12 kali 1,5. Ini 14. Oke. Ya, ganteng sih, ada tulisan spoonnya. Kalau kalian mau lihat detailnya. Nah, ini ada M12-nya. Tersedia di keranjang kuning, di toko hijau yang mahal itu potongannya. Oke. Seperti ini. Lanjut ke bagian depan. Bapaknya lagi pasang apa, Pak? Pak, lagi pasang apa, Pak? Cooler. Namanya apa? Oil cooler. Nah, keluaran mana oil coolernya? Kita pakai Hell. Seperti bajunya bapak-bapak di bawah. Kita pakai merek Hell. Ini keluaran dari setrap coolernya. Jadi ini bedanya parts plug and play itu mahal, bro. Kenapa? Karena mereka bikin bracket, mereka mencoba, mereka develop. Kalau kita bikin bracket sendiri nih, pasti bracketnya ya udah kotak aja, langsung miring ke sini. Kalau ini kan rapi, terus tidak mengganggu. Kayak ini kan besar nih, sturdy gitu ya, kokoh. Nah, ini tapi dibolongin, ada dipikirkan anginnya supaya tetap masuk. Kayak ini atas, ini bawah. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Namanya ada development fee dari si produknya. Makanya produk-produk plug and play itu mahal. Kayak seperti ini, PWR punya. Nih, ini kan dia ininya CNC pasti. Nih, parts ini tuh CNC. Kalau kalian bisa lihat nih, ada potongan mesin CNC-nya ke sini. Ini full CNC satu utuh. Nah, ini baru disambung dengan core dari PWR. Nah, kalau kalian perhatiin,
Kenapa core PWR itu bagus dan diakui di dunia balap? Kalau kalian lihat nih, ininya besar nih, jalur anginnya. Kalau ini kan ketipis. Ya walaupun masing-masing ada fungsinya. Kayak buat AC lebih kecil, tapi si PWR ini klaim dia menggunakan 100% aluminium yang sangat cepat dingin. Kelebihan aluminium itu kan dia kalau dilewatin angin, misalnya ini 50 derajat ya yang nyebrang dari turbo menuju ke sini. Jadi setelah kena angin yang 35 derajat nih, udara kita 35 derajat dari depan masuk ke dalam, dia dari sini 50 nyampe sini bisa sampai 35 lagi karena sudah didinginkan. Jadi itu fungsinya si intercooler. Ini namanya jenis intercooler yang air cooling system. Jadi dia tidak ada cairan lagi yang masuk ke dalam sini. Begitu. Nah, lanjut. Ini adalah oil cooler. Permasalahan di mobil Type R ini karena dia turbo, jadi semua mesinnya ini panas, yang menjadi keluhan orang-orang. Jadi di project kali ini kita fokus ke cooling sistemnya, sesuai dengan filosofi yang mau dibangun bersamaan dengan mobil ini. Jadi mobil ini tuh mau dibangun dan dipakai untuk weekend drive, track day drive, tall drive. Pokoknya nggak mau ada problem panas, mau digaspol ayu sampai ke track. Nah, problem dari Civic Type R adalah cooling system yang biasa aja. Jadi kalau dipakai maksimal, kita keluarkan potensinya maksimal, itu menyebabkan mesinnya mudah kepanasan. Pertama itu udara yang keluar dari turbo panas masuk ke dalam mesin, cairan yang di dalam turbo di dalam mesin pun panas. Kenapa? Karena turbonya itu dialirin oleh air. Jadi turbonya itu water cool supaya menjaga si turbonya itu nggak overheat. Tapi mesinnya pun jadi ikutan demam. Makanya kita ganti juga radiatornya pakai PWR supaya udara dingin yang keluar dari turbo, udaranya jadi dingin yang keluar dari turbo, terus air yang masuk ke turbo pun kita bisa dinginkan dengan baik. Lalu mesinnya ini juga supaya nggak demam, kita tambahkan si oil cooler ini. Biasanya si oil cooler ini metode kerjanya adalah dari filter oli yang keluar ke mestinya masuk ke filter langsung balik lagi. Nah, ini diputar dulu. Jadi olinya akan masuk ke cooler dulu, lalu baru kembali. Jadi setelah disaring tidak langsung masuk ke mesin lagi. Gitu. Balik, didinginin dulu di sini baru kembali. Nah, pemasangan oil cooler itu juga punya peranan penting. Penempatannya ada yang perlu seperti ini, desainnya setrap, ada yang perlu miring, ada yang perlu ininya di atas, tergantung dari brand tersebut. Makanya kalau kalian beli barang ada manualnya, berarti biasanya asli. Kalau kalian beli yang replika, biasanya nggak ada manualnya, karena barangnya aja. Ya udah gitu deh ya. Oke, lanjut. Nah, ini si brake duct yang ada dari bumper masuk ke dalam. Nah, ini tuh produk-produk beginian nggak ada di Honda City. Kenapa? Mahal. Bikin molding, ini developmentnya gitu.
Jadinya yang seperti ini hanya ada di high end kayak BMW itu di M series, di seri 3 biasa mungkin nggak ada yang bikin model begini. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini kita di bagian, Pak Giman cepat benar, Pak Giman. Ini udah semua nih. Nah, ini daun pape kita udah ganti nih, RV6. Tadi masih terbuka, total udah ketutup semua. Ini ketutupan, kita tetap menggunakan shield standarnya. Tujuannya apa? Shield standar ini tuh dia tuh bahannya aluminium juga. Jadi hawa panasnya bisa reduce karena aluminium itu bisa mempercepat pendinginan. Nah, yang berikutnya kita ganti adalah ini. Nih. Kenapa perlu diganti? Karena bahan aslinya ini tuh plastik ya. Nah, kita ganti yang bahannya billet. Nah, seperti ini. Cakep. Nah, ini dia kalau yang asli. Ini di sini penunjuk ketinggian airnya. Nah, ini ada di sini petunjuk ketinggian airnya. Kalau dia penuh, nah ini belum penuh nih, dia segini nih levelnya. Nah, nanti kalau dia penuh dia segini. Oke. Terus yang diganti berikutnya adalah tutupnya. Nah, ini tutupnya dari Denso. 1,27 kPa. Nah, kita ganti pakai dari Spoon Sport. Nah, ini itu 1,35 kPa. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu dari sini. Ini belum ditempel. Nah, bedanya itu pressure ini. Dari pairnya ini beda pressure-nya. Nah, pressure-nya ini beda, tujuannya apa? Jadi kalau ini kan cairan, titik didihnya 100 lebih lah kurang lebih, karena ini udah specialized kan buat bukan air biasa. Kenapa harus pakai radiator coolant? Selain dia menjaga dari korosi, lebih tahan panas titik didihnya gitu. Nah, titik didih lebih tinggi. Pasti kayak mobil ini kan dia sampai 120 bisa 120 derajat. Nah, itu kan udah melebihi titik didih dari cairan berupa air. Nah, pasti menguap kan, menimbulkan pressure di tabung ini. Jadi dia metode dari Civic yang baru seri keluaran Honda ini, selain FK dan FL, dia di radiatornya ini nggak ada radiator cap yang di sini. Jadi pressure-nya bukan di sini saja. Pressure-nya itu akan nyebrang, overflow ke sini. Jadi di sini itu ada pressure. Jadi dia tabung airnya lebih banyak, selain di dalam sini, ditabung di sini juga ada. Gitu. Yang metode ini sebenarnya udah pernah dipakai di mobil Jepang sebelumnya di Subaru. Nah, kayak gitu. Nah, pressure-nya ini kenapa dinaikin? Jadi tujuannya waktu mencapai titik 1,35 bar, dia terbuka. Jadi dia rilis airnya lebih lama. Jadi posisinya ini lebih dingin. Gitu. Tabungnya itu posisinya jadi lebih dingin dibanding yang di radiator. Jadi waktu dia ngebuka, masuk air lebih dingin. Kayak gitu. Tujuannya kenapa dinaikin. Ini tuh penggantian radiator cap ini sangat penting untuk mobil-mobil yang digunakan di track day, track use lah. Ya kalau harian suka macet-macetan juga lebih baik. Kenapa? Karena waktu pressure lebih tinggi, masuk airnya lebih dingin, kayak gitu. Nah, mobil ini basicnya tuh, mobil-mobil gitu tuh banyak kan basicnya adalah air, oli. Karena ini semua part-part bersih ini dilindungi oleh air dan oli. Kayak jalur air di dalam mesin, jalur oli. Nah, itu penting dijaga temperaturnya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kenapa turbonya itu bisa menimbulkan panas. Nah, ini air nih. Air ke sini. Nah, ini air semua nih. Nah, si turbo ini didinginkan oleh air.
Nah, ini kalau yang jalur atas ini adalah jalur olinya yang dari mesin masuk ke dalam turbo kayak gitu. Nah, ini balik lagi. Nah, kalau temperatur airnya nggak bisa dijaga, ini misalnya ini lagi high speed nih, panas di sini kan, air yang masuk panas, keluar pun tetap panas. Nah, pendinginan bekerja berat di radiator dan juga mesin kayak gitu. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi upgrade itu yang dibutuhkan dan kita nilai krusial, makanya upgrade ini kita lakukan kayak gitu. Oke, sambil dikerjain yang lain supaya rapi semua, kita nggak ganggu bapak-bapak lagi kerja dulu. Nah, cover head udah buka. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, ya VTEC tuh dia ada crossover nih, jadi dia bisa pindahin dari yang normalnya ini lobe-nya lebih tinggi yang sebelah sini nih, yang tengah. Nah, VTEC itu berpindahnya dari sini ke sini. Jadi dia tadinya jalannya satu-satu, jalannya jadi langsung dua-dua gitu. Ternyata yang masih mechanical itu yang eksternal nih, yang ke exhaust. Yang ke intake-nya dia single lobe. Oke, namanya mobil baru tentu masih kinclong, ya kan? Ayo kita pasang. Ini dia cover head spoon. Tunggu, tahan. Nah, sekarang bagian mesinnya udah terpasang semua dari downpipe. Nah, tambahannya yang belum kita update adalah ini. Jadi namanya turbo pipe. Jadi dari ini filter masuk ke turbo. Jadi turbo itu menyedot udara dari si filternya di sini. Nah, buangannya kalau mobil NA ini kan masuk ke throttle body. Nah, kalau turbo dari intake masuk ke sedot di turbo, dibuang ke intercooler, balik lagi ke atas. Nah, ini intake manifoldnya sebelah sini sama throttle body di sini. Gitu. Jadi kita sudah ganti bagian intake-nya, sudah ganti bagian pendingin di intercoolernya. Nah,
Mobil ini sebenarnya partsnya masih ada beberapa parts yang masih belum sampai, masih pengen di-upgrade. Tapi untuk mobil ini sendiri kalian bisa lihat nanti di eventnya IMX 10 sampai 12 Oktober 2025. Nah, mesinnya udah jadi seperti ini kurang lebih. Tampilannya kita memang menjaga tampilannya tidak heboh, tidak berlebihan, supaya mobilnya ini timeless saja. Kalau terlalu banyak aksesoris, kadang-kadang namanya aksesoris pasti berubah warna. Ini seperti originalnya begini kan juga biasanya berubah warna. Ini kayak kita menjaga supaya tidak banyak yang dirubah. Jadi kalau emang nanti setelah 5-10 tahun lagi mobilnya masih disimpan, masih terlihat cakep dengan kondisi seperti ini. Kalau terlalu banyak warna-warna, aksen-aksen gitu, jadi rame juga mobilnya. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke bagian interior. Nah, interior udah dibuka dari joknya. Joknya udah dibuka. Nah, ini karpetnya kita ganti, karpetnya jadi spoon. Kalau karpet originalnya merah ya. Ini kita ganti pakai spoon. Nah, shift knob belum, lagi dibuka. Setir juga belum. Pelan-pelan aja. Nontonnya juga pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kita lihat bangkunya. Nah, sebelum ke bangku, ini kita kasih lihat. Ini wing replacement dari spoon. Jadi dia punya fitur adjustment dari si wingnya. Kalau kalian mau high downforce lebih banyak, diturunin ke bawah. Jadi dia ada 9 mode, 9 adjustment lah. Jadi di sini ada 5. Kalau kalian mau yang di sebelah sini bisa juga. Ini tinggal dipindahin di bagian belakangnya. Kayak gitu. Jadi ini bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhan downforce sewaktu di track, dibandingkan dengan originalnya yang nggak ada adjustment, cuman as it is. By the way, ini wingnya sangat solid. Jadi dia memang wing ini didesain untuk super tight Q. Jadi dia benar-benar nggak mudah flexing, dan kekuatan untuk menambah downforce-nya sangat tinggi. Nah, ini joknya. Joknya kita pakai carbon bucket seat. Nah, kenapa pilih yang ini? Yang ini cakep ya secara tampilan. Ini Kevlar. Nah, jadinya membuat tampilan interiornya beda daripada yang lain dengan aksen warna kuning. Kalau di Type R, jok aslinya kan warnanya merah. Nah, kalau ini kita ganti dengan jok berwarna hitam dengan karbon Kevlar warna kuning. Nah, saksikan terus. Jadi kita lagi memasak apa, Mas? Jadi kita mau masak jok spoon Spoon. Karbon. Karbon apa Kevlar ini? Kevlar ini. Oh ya Kevlar coy. Kevlar. Salah berarti. Salah. Cakep ya. Asal. Nah, ini udah kepasang bangkunya. Terus ini setir spoonnya juga udah kepasang. Nah, ini jadi bos kitnya dari spoon, terus setirnya dari spoon, dan ini bos kitnya udah include dengan MID controllernya nih sama musik ya. Sekalian kita nyalain. Nah, jadi ini berfungsi normal.
kalian yang punya mobil penuh dengan fitur, nah ini fiturnya jadi jalan semua. Terus kontrol hidup, ADAS hidup, jadinya semuanya bisa berfungsi dengan baik. Kayak ini juga. Nah ini juga kita udah pasangin nih shift knobs pun khusus, jadi bedanya dia lebih besar, jadi dia bukan sama kayak Civic yang generasi FD ya. Kalau dengan FK ini sama. Oke, mari kita lanjut ke sinematiknya.